seseorang, bisa terjadi musibah itu lebih berat karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya. Falau ad'afaha Allahu azza wa jalla 'alal abdi fama kana yamna'uhu. Dan seandainya musibah yang terjadi kepada seorang hamba itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala mampu mengerjakannya dan tidak ada yang bisa melarang Allah Subhanahu wa taala. Falyashkur id lam yakun a'dam. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika musibah yang kita terima ini tidak begitu berat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ya, hendaklah kita melihat musibah yang menimpa kita ini adalah musibah yang ringan. Ya, ini adalah musibah yang ringan. Sehingga kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala mau, ya, dan tidak ada yang bisa melarang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan musibah kepada kita lebih berat dari apa yang kita terima sekarang. Maka ketika seseorang mendapatkan musibah baik itu dari rasa sakit, ya, penyakit, ya, maka lihatlah, ya, kepada orang lain yang sakitnya lebih berat. Ya, ketika kita sakit mata, lihat orang-orang yang lebih berat sakit matanya. Dan sesungguhnya kita pun bisa akan merasakan beratnya sakit mata seperti yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Dan semua yang menimpa kepada kita, ya, maka lihatlah orang lain yang lebih berat, ya, musibahnya. Sehingga apa? Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, ujian yang saya dapatkan tidak seberat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan saya ujian lebih berat, Allah Subhanahu wa taala mampu. Ya, namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan musibah yang ringan kepada kita. Dan ketika kita mendapatkan musibah, ya, kita masih bisa berzikir, masih bisa beribadah, masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada iman dalam hati kita. Kenapa? Sebesar apapun musibah seseorang, kalau imannya kuat, dia akan menjalani musibah tersebut dengan nikmat. Seandainya dia meninggal dengan musibah tersebut, maka dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang berseri. Dia akan meninggal dengan husnul khatimah. Kenapa? Karena ada keimanan yang kuat di dalam hatinya. Ya. Dan ketika kita melihat musibah, bahkan semua perkara di dunia ini, ya, ini kaidahnya. Lihatlah yang lebih rendah daripada diri kita. Dalam urusan dunia, lihatlah yang lebih rendah dari diri kita. Dalam urusan musibah, lihatlah yang lebih berat. Dalam urusan harta, lihatlah yang lebih sedikit. Agar apa? Agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian, dan jangan melihat kepada orang yang lebih atas daripada kalian. Hal ini bisa menjadikan kalian lebih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur terhadap nikmatnya. Artinya kalau kita sakit, ya, lihatlah kepada orang yang lebih parah sakitnya. Maka kita akan bersyukur. Alhamdulillah, sakit saya belum seberapa dibandingkan dengan orang lain. Ketika kita mendapatkan musibah, ujian, ya, lihatlah kepada musibah yang lebih berat yang diberikan kepada orang lain. Ketika kita mendapatkan harta yang sedikit, maka lihatlah orang lain yang lebih susah hidupnya daripada kita. Ya, maka kita akan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah dalam menjalani kehidupan dunia. Namun kalau kaidah dalam menggapai akhirat, kebalikannya. Lihatlah yang lebih tinggi daripada kita. Jangan melihat yang lebih rendah daripada kita. Dalam perkara sholat,
lihatlah orang yang sholatnya lebih rajin. Lihatlah orang yang sholatnya lebih banyak mengerjakan sholat sunnah-sunnahnya. Sholat tahajudnya, sholat witirnya, sholat duhanya, sholat isyroknya, sholat rawatibnya. Lihatlah mereka. Dalam perkara puasa, maka lihatlah orang-orang yang semangat dalam mengerjakan puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, puasa eh, Saumud Daud, ya. Maka lihatlah mereka. Ya. Jangan kita melihat orang yang nggak puasa gitu. Kalau kita udah semangat puasa tapi lihat yang di bawah kita yang nggak puasa, maka semangat kita pun dalam beribadah akan turun lagi. Ketika kita sudah semangat menjalankan sholat qobliyah dan ba'diyah, lalu kita melihat yang lebih rendah, yang jarang sholat qobliyah ba'diyah, maka ibadah kita pun akan menurun lagi. Ya. Jadi dalam perkara akhirat, lihatlah yang lebih tinggi. Namun dalam perkara dunia, lihatlah yang lebih rendah. Maka kembali lagi, ketika dalam musibah, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pandanglah bahwasanya musibah yang kita dapatkan ini ringan. Ya, ini masih ringan. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah lebih berat, Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan musibah. Karena musibah yang kita dapatkan sekarang ini ya masih ringan dibandingkan dengan musibah-musibah lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, atsani annal musibata lam takum fid din. Ya. Ketahuilah bahwasanya musibah ini tidak terjadi kepada agama kita. Ya. Selama musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi kepada agama kita, maka ini musibah masih ringan. Ya. Selama manusia ini selamat agamanya, baik agamanya, maka selama itu pula manusia masih berada dalam kebaikan. Maka kebalikannya, manusia kalau agamanya sudah rusak, akidahnya sudah rusak, maka selama itu pula manusia berada dalam keburukan. Karena percuma, ya, banyak hartanya, sehat jasmaninya, tapi agamanya rusak. Entah dia ada kesyirikan, entah ada kebid'ahan, waliyadzubillah sampai dia kafir. Tapi percuma kita punya dunia dan seluruhnya, tetapi kita kafir. Waliyadzubillah. Ya. Namun seorang muslim agamanya baik, akidahnya baik. Walaupun dia mendapatkan kesusahan hidup luar biasa, insya Allah dia masih berada dalam kebaikan. Kenapa? Karena seandainya dia meninggal pun, dia meninggal dalam keadaan muslim. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dalam keadaan meninggal dalam keadaan muslim. Maka selama agama kita masih baik, musibah apapun yang terjadi kepada kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala masih menjaga agama kita. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga akidah kita. Dan ini yang harus menjadi prinsip seorang muslim. Ya, ini harus menjadi sebuah kewajiban seorang muslim. Itu menjaga agamanya, berusaha untuk selalu menjaga agamanya. Baik, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ma ubtulitu bi bala'in illa kana lillahi ta'ala alayya fihi arba'un ni'amin." Tidaklah aku diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala memberiku 4 kenikmatan dari ujian tersebut. Jadi selama ada 4 kenikmatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam setiap ujiannya, maka Umar bin Khattab ini masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kenikmatan ini? Yang pertama, idlam yakun fid dini. Musibah tersebut tidak terjadi kepada agamaku. Ya. Jadi selama Islamnya masih kuat, akidahnya masih benar, ya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun musibahnya, selama tidak merusak agama,
tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau musibah ini sudah merusak agama, ya harus waspada, segera istighfar, ya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah genting. Ini masalah akidah, ini masalah luar biasa, masalah bahaya. Masalah agama ini masalah bahaya. Maka kalau sudah ada bisikan-bisikan dalam hati keraguan terhadap Islam ini, segera bertaubat, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, idlam yakun a'dham, ya. Musibah ini tidak lebih berat dirasakan oleh diriku. Ya. Jadi semua masalah musibah yang dirasakan oleh Umar bin Khattab ini terasa ringan. Ya, tidak lebih berat. Yang ketiga, idlam yakun uhram ridha bihi. Musibah tersebut tidak menghalangi keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua musibah yang Allah berikan kepadanya, dia masih bisa menerima musibah tersebut. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit manusia yang mendapatkan musibah dan dia tidak ridho. Ya, tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masuk ke dalam ranah rukun iman. Ya. Rukun iman di sana di dalamnya adalah ridho terhadap biqadri khairihi wa syarrihi. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruknya. Terkadang manusia mudah menerima takdir baik. Dapat uang, dapat harta, dapat istri, dapat anak, dapat kedudukan. Manusia mudah menerima, ridho dengan ketentuan baik. Namun dalam ketentuan buruk, sedikit manusia yang bisa mengerjakannya. Ya, dapat musibah, anak meninggal, yang dicintai meninggal, banyak orang yang tidak menerimanya. Ya. Maka kalau orang hanya menerima takdir baik saja, tidak menerima takdir buruk, maka ada yang kurang dalam imannya. Seorang muslim yang sempurna hendaklah dia menerima takdir baik dan takdir buruknya. Maka ketika mendapatkan ujian, dia tetap ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa id arju sawaba alaihi. Dan yang keempat adalah aku bisa berharap terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala dari musibah tersebut. Ya. Umar bin Khattab ketika mendapatkan musibah, ya, beliau ridho sehingga mengharapkan pahala yang besar dari musibah tersebut. Para salafus saleh ketika mereka mendapatkan musibah, mereka bahagia, bersyukur dengan musibah tersebut. Ya. Bukannya mereka itu tidak sakit merasa musibah. Artinya ketika ulama salafus saleh mendapatkan musibah, entah itu dicambuk oleh pemerintah, entah itu dipenjara, entah itu mendapatkan kecelakaan ataupun yang lainnya, kesedihan segalanya, bukan mereka itu tidak merasakan sakit tubuhnya, mereka merasakan sakit. Namun kenapa mereka bisa bahagia dan bersyukur? Karena dia tahu di belakang musibah tersebut ada pahala yang luar biasa. Ada pahala yang luar biasa. Imam Ibnu Qudamah pernah menganalogikan, pernah mencontohkan, ya, diumpamakan adalah ketika seorang raja akan mencambuk seorang yang fakir. Lalu raja ini mengatakan, kamu saya sekali cambuk akan saya berikan 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar ini 4 juta. Kali 1000, ya, banyak. 1000 dinar. Maka orang fakir ini akan bahagia dicambuk oleh raja ini. Kenapa? Karena 1 kali cambukan dapat 1000 dinar. Badannya tetap merasakan sakit, dia dicambuk merasakan sakit. Namun karena ada sesuatu yang akan dia dapatkan yang besar, sehingga rasa sakitnya itu dikalahkan, ya, dengan hadiahnya. Begitulah seorang ulama ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap merasakan sakit dari musibah tersebut, tetapi rasa sakit dari musibah tersebut hilang karena adanya pahala yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Artinya secara fitrah manusia tidak bisa memungkiri. Setiap cobaan, setiap musibah itu berat dihadapi. Namun karena ada janji Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar
bagi orang yang ridho terhadap musibah dari Allah Subhanahu wa taala, terhadap pujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa sakit berat dalam menjalani musibah ini hilang, ya, dikalahkan dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nah, seperti inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya. Sebesar apapun musibahnya, ya, Umar bin Khattab lebih mengharapkan pahala yang lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjalankan musibah itu dengan tenang, dengan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan selanjutnya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, qala rajulun li Sahlin bin Abdillah. Seorang laki-laki, ya, berkata kepada Sahal bin Abdillah, dakhala lissu baiti wa akhadha mata'i. Ya, suatu malam seorang pencuri masuk ke dalam rumahku dan dia mengambil barang-barangku, ya, mengambil hartaku. Faqala, maka Sahal bin Abdillah mengatakan, ushkurullah ta'ala, bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat pencuri disuruh bersyukur. Kenapa? Lau dakhala syaitanu qalbaka fa afsada imanaka madza kunta tasna. Seandainya syaitan itu masuk ke dalam hatimu, lalu syaitan itu merusak keimananmu, maka apa yang kamu lakukan? Ya, maka bersyukurlah, yang masuk ke rumahmu itu masih pencuri. Yang mengambil pencuri itu, yang diambil oleh pencuri adalah masih hartamu. Ya. Bagaimana kalau yang masuk ke dalam hatimu itu syaitan, lalu merusak keimananmu? Maka musibah yang akan kamu dapatkan itu lebih besar. Ya. Musibah keimanan itu lebih besar daripada musibah hilangnya harta. Harta bisa kita cari, ya. Barang-barang yang hilang bisa kita beli lagi. Namun keimanan kalau sudah rusak, kemana kita membeli? Kemana kita mencari? Hidayah kalau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana kita akan mengambilnya kembali? Tidak ada. Ya, maka bersyukurlah selama musibah itu tidak mengenai agama kita, maka bersyukurlah. Karena selama itu pula kita masih berada dalam kebaikan. Ya, karena agama kita masih baik. Wa man istahaqqa ayadribaka mi'ata syautin faqtasara ala asyrah fa huwa mustahaqqul syukri. Dan apabila ada seseorang yang berhak, ya, mencambukmu dengan 100 cambukan, lalu dia hanya mencambukmu dengan 10 cambukan, maka kamu harus berterima kasih kepada dirinya. Ya, artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan musibah kepada kita sangat besar sekali, ya, sangat luar biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita musibah hanya sedikit saja. Maka hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang kita dapatkan sekarang ini. Ya. Hendaklah kita tetap bersabar, bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala masih meringankan musibah kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu, ya, memberikan musibah lebih berat kepada kita. Dan kita yakin semua manusia, semua orang-orang yang hadir di sini pun punya musibah masing-masing, punya masalah masing-masing. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan semangat untuk menghadir majelis ilmu, semangat untuk mencatat, semangat untuk memperhatikan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini nikmat, masih diberikan kuatnya iman, agama masih baik. Ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat ini tidak bisa dibeli. Nikmat ini tidak bisa, ya, kita menukarnya dengan harta, tidak bisa. Maka kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang terjadi kepada kita. Ini yang kedua, ya. Selama musibah kita tidak merusak agama kita, maka kita tetap bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annama min uqubatin illa kana yatasawwaru an tuakhira ilal akhirah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada musibah, ya, yang diberikan kepada hamba kecuali musibah tersebut bisa ditunda di akhirat. Ya, artinya musibah yang kita dapatkan ini di dunia
bisa dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Akan tetapi wa masaibu dunya yatasalla anha fatakhif. Musibah di dunia yang kita dapatkan sekarang itu masih bisa kita hibur gitu. Ya, masih ada orang yang masih menolong kita, ada yang tempat kita curhat, ada tempat orang kita sharing dengan orang lain ketika kita mendapatkan musibah. Sehingga sebesar apapun musibah yang kita dapatkan itu bisa terasa ringan. Masih terasa ringan. Kenapa? Ada saudara kita, ada teman kita yang membantu. Wa musibatul akhirah daimah. Nah, sedangkan musibah di akhirat itu terus menerus. Ya. Wa illam tadum fala sabila ila takhfifiha. Dan seandainya ya, musibah di akhirat itu tidak terus menerus, artinya hanya sementara saja seorang disiksa di akhirat, maka ketahuilah siksaan di akhirat itu tidak bisa diringankan. Ya, tidak bisa diringankan. Wa man ujilat uqubatahu fid dunya lam yu'aqib saniyan. Dan barang siapa yang sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia tidak akan diuji lagi di akhirat. Artinya begini, ketika kita mendapatkan musibah yang luar biasa di dunia ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Musibah tersebut Allah berikan kepada kita di dunia, enggak di akhirat gitu. Seandainya kalau musibah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, itu rasanya akan lebih berat. Ya. Sebesar apapun musibah yang kita rasakan di dunia, gitu kan, masih kita ada tempat untuk meminta pertolongan, masih ada tempat kita untuk curhat, meringankan musibah kita, masih ada. Sehingga apa? Musibah yang kita rasakan itu ringan gitu. Beda kalau di akhirat, ya. Kalau di akhirat musibahnya terus menerus, ya. Siksaannya terus menerus, dan seandainya sementara tidak terus menerus, tidak ada bisa kita tempat curhat di sana. Ya, kita minta pertolongan sama orang lain, sama yang dia juga disiksa. Ya, beda dengan di dunia. Artinya ketika kita mendapatkan musibah di dunia, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur musibahnya nggak dikasih di akhirat gitu. Bersyukur musibahnya masih di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah di dunia. Dan orang kalau sudah diuji, diberikan musibah di dunia, dia tidak akan diuji lagi di akhirat. Artinya apa? Musibah yang di dunia ini sebagai pelebur dosanya, sebagai kafaroh dosanya. Semakin banyak musibahnya, semakin banyak dosa yang diampuninya gitu. Semakin sedikit musibahnya, semakin sedikit dosa yang diampuninya. Artinya apa? Nanti dosanya disiksa di akhirat. Nah, maka di sini Imam Ibnu Qudam rahimahullah mengatakan waman ujilat uqubatahu fid dunya lam yu'aqqab tsaniyan. Barang siapa yang disegerakan musibahnya di dunia, maka dia tidak akan disiksa di akhirat. Ya. Ini nikmatnya seorang mukmin. Ya, musibah di dunia itu sebagai penghapus dosa. Beda dengan orang kafir. Ya. Orang kafir nasallallahu salamah. Di dunia dapat musibah, di akhirat juga disiksa. Ada orang kafir dapat musibah banyak. Orang kafir yang sakit dari kecil banyak. Orang kafir yang miskin, yang fakir banyak juga. Ya, dapat musibah ini itu banyak. Namun di akhirat tetap juga dia disiksa. Orang muslim tidak. Ya. Di dunia susah, dapat musibah, dia bersabar. Maka itu sebagai pelebur dosanya. Di akhirat dia sudah tidak ada dosa lagi. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha id'ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya, akan memberikan musibah. Ya. Semakin Allah Subhanahu wa taala cinta, semakin diberikan musibah. Agar apa? Agar dosa-dosanya hilang. Lalu dia meninggal dunia dalam keadaan bersih, terlepas dari dosa. Ya. Maka asyadul bala al anbiya, sumal amsal fal amsal. Yang paling besar ujiannya, yang paling besar cobanya adalah para nabi. Lalu semisalnya. Orang baik masih diberikan musibah itu untuk mengangkatkan derajatnya. Orang buruk diberikan musibah itu untuk menghapus dosa-dosanya. Maka tidak ada kerugian bagi seorang mukmin. Semuanya nikmat. Ya. Lebih baik disegerakan musibah kita di dunia daripada kita disiksa di akhirat.
Maka dari segi inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang kita dapatkan. Kada warada fil hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi sahih Muslim, inna kulla yusabu bihil muslim yakunu kafaratun lahu hatta an-nukbati yunkabuha wa syauqati yushaquha. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua yang menimpa kepada seorang muslim itu sebagai pelebur dosanya. Semua yang menimpa kepada seorang muslim itu sebagai pelebur dosanya. Hatta nakbah yunkabuha, sampai musibah yang menimpa dirinya atau duri yang menusuk kepada dirinya, itu sebagai pelebur terhadap dosa-dosanya. Sampai duri pun yang menusuk kepada kita, yang duri kecil ya, itu dijadikan sebagai pelebur dosa ya. Bagaimana kalau rasa sakit, demam, kena corona, yang lebih besar lagi kecelakaan yang luar biasa ya, itu sebagai pelebur dosa-dosa kita. Nah, maka dari segi inilah seorang muslim hendaklah dia berbahagia, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi' anna hadhil musibata kanat maktubatun alaihi fi umil kitab. Ketahuilah bahwasanya semua musibah yang terjadi kepada manusia semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz ya, sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, telah ditulis semuanya ya. Walam yakun buddun min usuliha ilaihi, dan sudah dipastikan musibah tersebut pasti terjadi kepada seseorang ya. Semua sudah dipastikan musibahnya dan semua pasti akan terjadi musibah tersebut. Faqad wasalat wastaraha minha fahiya ni'mah, dan apabila musibah itu telah terjadi maka seseorang tersebut bisa beristirahat, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap manusia punya jatah musibah masing-masing ya, punya jatah musibah masing-masing. Kalau jatahnya sudah habis ya sudah, dia tidak akan lagi mendapatkan musibah, dan setelah itu dia bisa beristirahat. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya ya jangan takut kita ya, musibah ini enggak habis-habis ya, semua ada jatahnya. Kalau memang sudah ditakdirkan habis, sudah kita bisa beristirahat dengan musibah tersebut. Nah, maka setiap kita mendapatkan musibah tetaplah bersabar, tetaplah bersyukur, tetaplah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang musibah terjadi kepada kita telah ditakdirkan, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan adalah tinggal ridho ya, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kita harus yakin setiap musibah yang terjadi kepada kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa tenang, bisa sabar, bisa berbahagia dengan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kelima, anna thawabaha aktsaru minha. Ya. Fa inal masaiba dunya turukun ilal akhirah. Ketahuilah bahwasannya pahala yang kita dapatkan dari musibah yang menimpa kita itu lebih besar pahalanya daripada musibahnya. Ya. Jadi pahala yang kita dapatkan dari musibah itu lebih banyak dibanding dengan rasa sakit yang kita dapatkan, dibandingkan dengan beratnya musibah yang kita rasakan. Itu lebih banyak pahalanya. Pahalanya banyak, dosanya diampuni. Ini luar biasa ya, itu nikmatnya musibah ya, dapat pahala, diampuni dosa ya. Fa inna masaiba dunya turukun ilal akhirah. Kenapa? Karena musibah-musibah di dunia ini merupakan jembatan menuju kepada akhirat. Artinya musibah ini mengganti dosa kita menjadi kebaikan ya. Dosa-dosa kita diganti dengan musibah dengan kebaikan. Sehingga apa? Sehingga kita berjalan menuju ke akhirat, kita berjalan menuju kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Beda orang kalau banyak dosa tapi nggak dikasih musibah. Dia berjalan ke akhirat, berjalan ke mana?
ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala wal iyadzubillah. Ya, maka ketika kita mendapatkan musibah, ya, bersabarlah, berbahagialah. Kenapa? Karena musibah ini yang bisa menggantikan dosa kita menjadi sebuah pahala, menjadi sebuah kebaikan kepada kita yang bisa kita dapatkan nanti di akhirat. Kama yakunul man'u min asbabil la'bi ni'matin fi haqqis sabi. Ya. Selanjutnya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ya memberikan perumpamaan. Hal ini sebagaimana ya terkadang orang tua ini selalu melarang anaknya untuk menikmati permainannya. Ya, kadang kalau kita lihat anak kita main terus, ya kita selalu larang gitu, ambil permainannya. Ya, jangan terlalu lama main-main. Fa innahu law khala la'iba lakana yamna'uhu dzalika minal ilmi wal adab. Karena kalau seorang anak ini dibiarkan main terus-menerus, maka anak tersebut pasti dia tidak akan mempunyai ilmu dan tidak mempunyai adab. Artinya apa? Dia akan tidak ada waktu untuk belajar. Dia main terus. Kapan waktu belajarnya? Kalau nggak belajar, dia nggak dapat ilmu, dia nggak dapat pendidikan, ya dia nggak punya adab. Maka sama kita sebagai orang tua, ya kita cegah dulu permainannya, kita hentikan dulu permainannya, biarkan dia belajar, ya biarkan dia belajar. Fakana yakhsuru tula umrihi, dan seandainya dia dibiarkan saja seperti itu, ya bermain, lalu dia tidak mempunyai ilmu dan adab, maka dia akan menyesal selama hidupnya. Ya, tula umrihi, dia akan menyesal, ya nggak pernah belajar, main terus, ya. Wa kadzalikal malu wal ahlu wal aqarib wal a'dha qad takunu sababan li halak. Dan begitu juga harta, keluarga, ya saudara dan anggota tubuh yang disukai, ya itu akan menjadikan kehancuran kepada seorang manusia. Artinya apa? Manusia pun ketika menjalani hidup ini, Allah Subhanahu wa taala akan selalu ingatkan dengan apa? Dengan musibah. Agar apa? Agar manusia ini kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Kalau manusia dibiarkan saja, terkadang manusia ini terlena gitu. Ya. Orang yang dapat usaha yang lancar, alhamdulillah. Ya. Sibuk dengan usaha, lupa dengan sholat, lupa dengan pergi ke masjid. Ya. Jadi udah lupa lagi jalan ke masjid itu kemana? Taunya jalan ke kantor, taunya jalan ke pasar. Kenapa? Disibukkan dengan usahanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali beribadah dengan apa? Diberikan ujian. Ya, usahanya kadang bangkrut, kadang rugi, kadang dia sakit, kadang dia terkena musibah, kadang anaknya sakit. Agar apa? Agar dia kembali lagi berdoa kepada Allah, meminta lagi kepada Allah. Agar dia kembali lagi sholat ke masjid, agar dia kembali lagi beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya dengan musibah. Ya. Sebagaimana kita mengingatkan anak kita ketika terlalu senang bermain gitu, kita larang sebentar. Ya, jangan main terus, belajar sebentar. Ya, biar apa? Biar kamu mendapatkan ilmu. Ya, biar kamu mendapatkan adab. Ya. Taib. Fa'alaihi ayyusina dhanni billahi azza wa jalla. Maka hendaklah seorang muslim ketika mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah, tetaplah kita husnudzon, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqadirul khairatu fi ma asabahu wa yashkurullahu ta'ala alaihi. Dan hendaklah dia berharap pahala yang besar dari musibah tersebut, dan hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan musibah. Ini luar biasa. Ya, bersyukur kepada Allah masih diberikan musibah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala dengan musibah tersebut. Ya. Fa inal hikmatallahi ta'ala wasi'ah wa huwa a'lamu bimasalihil ibadi minhum. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Dan Allah Subhanahu wa taala maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Artinya yang menimpa kita ini adalah yang terbaik gitu. Ya, kalau kita tidak diberikan musibah, Allah lebih tahu kita akan menjadi lebih buruk gitu. Tapi dengan Allah berikan musibah, kita akan menjadi lebih baik. Dan pengetahuan Allah tidak bisa
ya kita ketahui, kita jangkau nggak bisa. Maka terkadang ya manusia karena pengetahuannya tidak bisa menjangkau pengetahuan Allah, dia selalu tidak menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena pendek pengetahuannya. Ya. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat luas, tahu dengan diberikan musibah ini hamba ini akan lebih baik. Ya. Dengan dibiarkan hamba ini akan lebih baik. Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, maka kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan musibah, karena tahu ini adalah yang terbaik bagi saya. Kalau saya tidak diberikan musibah, bisa jadi saya lebih hancur lagi, saya lebih sesat lagi, saya lebih ya, terkena kecelakaan yang lebih besar lagi. Ya kan? Terkadang ada orang ya mau pergi ke luar negeri, ya, ternyata di jalan macet, lalu tiketnya hangus, pesawatnya keburu terbang. Ya kan? Orang kalau dia ridho dengan ketentuan Allah sudah bersabar. Ya, dia yakin inilah yang terbaik buat dirinya. Ya, tapi kalau orang dia tidak ridho, ya, dia akan sumpah serapah, marah-marah sini, dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah 2 jam kapalnya hancur atau kapalnya hilang kontak. Ini kan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu mana yang terbaik bagi kita, sehingga Allah berikan musibah kepada kita itu adalah sebenarnya untuk kebaikan kita. Ya. Bimasalihil ibad, untuk kebaikan kita. Wa ghadan yashkurul ibadu 'alal bala'i idza ra'au sawabahu. Dan nanti pada hari akhirat, pada yaumul qiyamah, manusia yang selalu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat pahala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena musibahnya. Nanti di akhirat akan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena pahalanya besar disebabkan musibah yang dia jalani. Kama yashkuru sabi ba'da bulugi ustadahu wa abahu ala darbihi wa ta'dibihi, sebagaimana ya terima kasihnya seorang anak kecil ketika dia sudah dewasa. Dia berterima kasih kepada gurunya, dia berterima kasih kepada orang tuanya karena waktu kecil dia dididik dengan baik oleh gurunya dan oleh orang tuanya. Ya, jadi kesuksesan itu terlihatnya nanti sudah dewasa. Dia akan menyadari saya bisa sukses karena dulu dididik oleh guru saya dan orang tua saya. Ya. Idra asamrata mastafada minat ta'dim, karena dia telah mendapatkan hasil dari mendapatkan kesuksesan dari hasil ujian atau hasil didikan yang dulu dia dapatkan waktu kecil dari gurunya dan dari orang tuanya. Ya, ini nikmat, ya, nikmat sebagaimana seorang ya manusia ya ketika di akhirat dia mendapatkan pahala yang luar biasa dari apa? Dari musibah yang dia dapatkan di dunia. Maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang sukses yang telah dewasa, dia akan bersyukur dan berterima kasih kepada gurunya dan orang tuanya karena didikannya dia waktu kecil. Ya, dididik dengan berat, dididik dengan disiplin sehingga dia bisa mendapatkan kesuksesan di dewasa. Taib. Itulah cara yang kelima, yaitu ketika seseorang itu mendapatkan musibah, hendaklah dia meyakini bahwasanya di balik musibah tersebut ada pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada pagi yang penuh berkah ini. Semua kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan semua keburukan datang dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.